Perkenalkan, nama saya Nova Arianto dari kelas 1B semester 1 Perguruan Tinggi Agama Islam Tanbihul Hafidin. Semester 1 Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas Bapak dosen Abbas Zahrotin yang mengampu makul filsafat. Saya mendapatkan materi tentang filsafat Islam yang nantinya saya akan bahas secara singkat tentunya. Sebelum memasuki pengertian filsafat Islam, lebih baik kita mengerti dahulu apa arti filsafat itu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein atau philos dan sophia. Kata pilihan atau philos berarti makna cinta atau love, tapi dalam makna yang luas, yakni berupa hasrat ingin tahu seseorang terhadap kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan kebenaran. Sedangkan kata sophia berarti kebijaksanaan, wisdom. Sehingga secara sederhana, filsafat bisa diartikan mencintai kebijaksanaan, the love of wisdom. Filsafat Islam, setelah mengetahui definisi filsafat, selanjutnya yaitu definisi tentang filsafat Islam. Filsafat Islam sendiri itu gabungan dua kata antara filsafat dan Islam. Definisi filsafat sebelumnya yang saya terangkan yaitu mencintai kebijaksanaan, dan bagaimana jika digabungkan dengan Islam, yakni filsafat Islam. Filsafat Islam, filsafat yang bercorak Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat Islam. Sedangkan makna luasnya yaitu berpikir dengan bebas dan radikal, namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat. Tentunya keduanya memiliki pengertian berbeda, mungkin juga latar belakang yang berbeda. Filsafat Barat itu adalah hasil pemikiran radikal oleh para filosof Barat sejak abad pertengahan sampai modern. Perjalanan filsafat Barat dimulai dari masa Yunani kuno yang terfokus pada pemikiran asal kejadian alam secara rasional, yang intinya segala sesuatu harus berdasarkan logika. Kemudian pada masa abad pertengahan filsafat berubah arah menjadi bersifat teosentrik. Segala kebenaran ukurannya adalah ketaatan pada gereja. Maka mereka banyak yang berasal dari kalangan pendeta dalam kurung agamawan. Dan perjalanan berikutnya para pendeta dogmatis tersebut ditinggal oleh para ilmuwan yang kemudian beralih pada pemikiran yang bercorak bebas, radikal, dan rasional yang realis. Sedangkan filsafat Islam sendiri yaitu hasil dari segala bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang mendalam secara teoritis maupun empiris, bersifat universal yang berlandaskan wahyu. Filsafat Islam merupakan pengembangan filsafat Plato dan Aristoteles yang dimana sudah dilandasi dengan ajaran Islam dan memadukan antara agama dan filsafat. Filsafat Islam ini memiliki ciri religius dan berusaha sekuat tenaga memasukkan teks agama dengan akal. Selanjutnya latar belakang lahirnya filsafat Islam. Sejak kelahirannya, filsafat Islam menjadi salah satu tradisi intelektual penting di dunia Islam. Menurut ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern, filsafat Islam lahir dari spekulasi filosofis tentang warisan filsafat Yunani
yang diterjemahkan dalam bahasa Arab pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Filsafat Islam ini kemudian mendapat perhatian yaitu ketika masa Khalifah Al-Ma'mun, yaitu sekitar 813 sampai 833 Masehi, yakni putra Harun al-Rasyid. Berbeda dengan orang Yunani, filsafat Islam berfokus pada filsafat kenabian, Al-Quran dan hadis, juga menjadi sumber sentral spekulasi filosofis Islam selama berabad-abad. Abad awal pertama filsafat Islam ditandai dengan munculnya sebuah mazhab masyasya'un atau peripatetik. Mazhab ini merupakan sintetis antara prinsip Islam dan aliran filsafat Yunani, Aristotelianisme dan Neoplatonisme. Pendiri mazhab ini adalah Abu Yaqub al-Kindi. Muncul Abu Nasr al-Farabi. Sejumlah kalangan menganggap al-Farabi melebihi al-Kindi, dan Ibnu Sina muncul pula dengan beragam karyanya. Selain adanya filsafat bermazhab, abad-abad perkembangan filsafat Islam juga melahirkan filsuf independen, dan salah satunya adalah Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Nah, tentunya filsafat ini memiliki pendapat yang berbeda-beda antara tokohnya, antara filosofnya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut? Oke. Cara kita menghadapi perbedaan pendapat seperti itu yaitu dengan sifat terbuka dan toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat para ahli filsafat mengenai filsafat itu sendiri, dan para ulama yang menyampaikan pendapatnya masih memposisikan pendapat mereka di bawah Al-Quran. Hal ini membuat perbedaan tidak menjadi suatu masalah yang mengakibatkan perpecahan. Oke, selanjutnya yaitu manfaat filsafat Islam bagi kehidupan. Kalau membicarakan masalah manfaat itu memang banyak, apalagi ini mengenai tentang ilmu pengetahuan. Oke, salah satu dari manfaat filsafat Islam bagi kehidupan yaitu yang pertama, mengajarkan untuk melihat segala sesuatu secara multidimensi. Maksudnya itu memahami segala sesuatu itu tidak dari luarnya saja, tapi perlu dari dalamnya, dan tidak hanya melihat secara singkat tanpa tahu rinciannya bagaimana. Yang kedua adalah filsafat mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Yang ketiga adalah filsafat mengasah hati dan pikiran untuk lebih kritis terhadap fenomena yang berkembang. Hal ini membuat kita tidak begitu saja menerima segala sesuatu tanpa terlebih dahulu mengetahui maksud dari pemberian yang kita terima itu. Yang keempat adalah filsafat dapat mengasah kemampuan kita dalam melakukan penalaran. Maksudnya di sini yaitu membedakan argumen, yaitu antara menyampaikan pendapat yang baik atau benar, atau memilah pendapat yang baik atau yang benar, entah itu secara lisan ataupun secara tertulis. Dan manfaat yang terakhir yaitu belajar dari yaitu kita tahu ternyata filsafat Islam seperti ini dan tokohnya pun seperti ini. Mungkin mereka mengalami kegagalan yang bertubi-tubi menciptakan suatu karya, dan tentunya kita akan lebih tahu bagaimana dunia Islam pada masa dulu dan sekarang. Dan tentunya kita juga bisa memecahkan masalah-masalah dengan didasarkan Al-Quran, Sunnah, dan hadis. Oke, bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.